Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Teman satu jendela, selamat datang di podcast Lembaga Nasional Single Window. Ini adalah edisi perdana, pastinya edisi spesial. Saya sapa kalian dengan teman satu jendela. Tadinya saya mau menyapanya dengan rekan, tapi saya pikir-pikir kalau rekan jadi RSJ, saya takut dibully. Jadi saya ganti aja, teman satu jendela, TSJ, tempat semua jawaban. Mau tanya apa? Di sini jawabannya. Nah, teman satu jendela, sekali lagi ini adalah edisi perdana kita. Dan harus benar-benar spesial. Nah, tamu kita di edisi perdana ini adalah seorang perempuan yang hebat, pejabat Kementerian Keuangan. Sudah banyak ditempatkan di berbagai kota. Sudah banyak menduduki posisi juga. Dan saat ini, posisi beliau adalah sebagai Kepala Nasional Single Window. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Ibu Oza Olavia. Selamat datang Ibu di podcast kami. Selamat datang, selamat siang Pak Deddy. Apa kabar? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, gitu. Akhirnya Ibu bisa gabung bersama kami Bu di satu podcast. Ini adalah media kita yang lainnya Bu, media LNSW selain dari media sosial yang lain. Alhamdulillah akhirnya Lembaga Nasional Single Window punya satu media tambahan yang tentunya adalah untuk memenuhi kebutuhan para pengguna jasa, para stakeholder Lembaga Nasional Single Window. Bu, tadi saya sudah sampaikan posisi Ibu sekarang di Lembaga Nasional Single Window sebagai Kepala Lembaga Nasional Single Window. Kemudian di catatan kami, Ibu menduduki jabatan ini mulai tanggal 2 November. Itu catatan kami, semoga benar nih Bu. Nah, sebelum ke LNSW Bu, Ibu kan sudah kenal ya? Atau gimana Bu? Cerita dong. Ya, sebelum ke LNSW, kalau ditanya kenal atau tidak, ya kita pasti kenal. Karena LNSW itu kan Lembaga Nasional Single Window yang juga berada di bawah Kementerian Keuangan. Dan sebelumnya, kebetulan tadi Mas Deddy sampaikan, saya sempat bertugas di beberapa tempat, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang pastinya sangat berhubungan langsung nih dengan Lembaga Nasional Single Window, gitu Mas Deddy. Berarti sangat-sangat tidak asing Bu ya? Tidak asing dengan LNSW. Tidak asing, oke. Nah, setelah bergabung Bu, tanggal 2 November itu, dan ini hampir setahun Bu? Iya, hampir setahun. Mau Oktober. Nah, kira-kira selama setahun, ada gambaran baru nggak Bu? Dibandingkan dulu kan di Bea Cukai pasti sudah kenal betul lah gitu. Barangkali ada insight lain. Oh iya pasti, karena kalau kita sudah masuk ke dalam, pasti kita akan melihat lebih banyak dan lebih dalam kan ya, apa saja yang dilakukan oleh LNSW. Dan saya melihat bahwa yang dilakukan LNSW jauh berkembang dan luar biasa, dan kita melihat semakin banyak hal-hal yang kita integrasikan dengan berbagai kementerian, lembaga gitu Mas Deddy. Jauh lebih berkembang, keren kan? Itulah LNSW. Nah Bu, kalau setelah melihat jauh lebih berkembang, kemudian juga bagaimana integrasinya gitu kan dengan banyak KL. Sebetulnya peran LNSW itu kalau disebut dengan seberapa strategis, seberapa vital, itu gimana Bu? Kalau sebelum kita bicara peran strategis ya, mungkin saya pengen bicara dulu tentang bagaimana sejarahnya LNSW ya. Ini kan karena kita bicara podcast pertama tadi tuh kan kita harus kasih tahu dulu. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ini sebelum dibentuk, ini dulu ada pernah dengar yang namanya Bali Concord 2. Nah, di kesepakatan Bali Concord 2 itu para pemimpin ASEAN itu sepakat bahwa kawasan ini harus maju dan juga harus bisa berkembang dengan baik, sehingga dibentuklah masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di dalam salah satu kesepakatannya itu ada terkait dengan pembentukan yang namanya ASEAN Single Window.
Nah, diharapkan ini bisa memajukan perekonomian di kawasan baik nasional maupun di kawasan ASEAN ini. Itu rencana awal kan. Jadi dengan dibentuknya itu otomatis secara nasional kita harus punya yang namanya National Single Window, ya kan? Nah, jadi sebagai mandat lanjutan dari adanya ASEAN Single Window tadi. Nah, kalau kita lihat bukan hanya karena tuntutannya tadi hanya karena dari mandatnya Bali Concord 2 saja, tapi secara nasional kita melihat pada saat itu ya ada beberapa kegiatan di nasional pun dari kegiatan ekspor impor kita di mana hampir banyak kegiatan yang dilakukan secara tumpang tindih. Artinya dokumennya juga tidak dilakukan secara manual, banyak kegiatan yang mungkin dilakukan masing-masing kementerian lembaga yang duplikasi sehingga kita melihat bahwa ini ada sesuatu yang memang harus kita perbaiki. Sehingga kepentingan adanya tadi National Single Window itu menjadi penting. Kalau kita lihat permasalahan pada saat itu mungkin pernah dengar istilah dwelling time. Nah, dwelling time pada saat awal pemerintahan Jokowi kita ingat bahwa sempat ada kisruh yang besar bahwa ada informasi lamanya penyelesaian dwelling time di pelabuhan di Indonesia. Waktu itu sampai 5,25 hari. Akhirnya dengan kondisi tersebut diharapkan ada suatu National Single Window ini, Indonesia National Single Window, yang bisa mensimplifikasikan proses bisnis, sehingga pada akhirnya kita diharapkan ini lebih simpel, lebih cepat, dan akhirnya memang pada saat itu diminta targetnya adalah diturunkan menjadi 2,9 hari untuk dwelling time. Dan kita lihat saat ini dwelling time di Indonesia itu sudah di bawah 2,9 hari gitu. Teman satu jendela, jujur saya jadi malu. Ternyata Ibu Kepala lebih banyak tahunya daripada saya tentang Lembaga Nasional Single Window. Bahkan beliau sangat hafal dengan Bali Concord ya, Bali Concord di Bali Bu ya, namanya Bali Concord pasti di Bali. Dari ASEAN Single Window, kemudian di nasional dikembangkan National Single Window, kemudian concernnya di ekspor impor, kemudian dwelling time yang cakupannya luar biasa. Saya menangkap bahwa ada peran penting ya, barangkali kembali ke pertanyaan tadi Bu ya, betapa strategisnya kemudian posisi dari Lembaga Nasional Single Window. Nah, kira-kira untuk menyuarakan bahwa ini lembaga sangat strategis, ini lembaga sangat vital loh, nah itu gimana Bu? Ya, artinya kalau kita melihat Lembaga Nasional Single Window berdasarkan amanahnya juga ya, kalau kita lihat di amanah Perpres 44 tahun 2018 ya, bahwa kita diminta untuk mengintegrasikan ya beberapa kegiatan yang ada di semua kementerian lembaga. Jadi Lembaga Nasional Single Window atau Indonesian Single Window-nya sebagai integratornya itu diminta untuk mengelola Indonesia National Single Window-nya dan menyelenggarakan sistem Indonesia National Single Window-nya. Artinya pentingnya apa? Menjadi sangat penting karena ini menjadi bagian bagaimana kita melakukan integrasi baik di kegiatan ekspor, impor maupun logistik dari berbagai kementerian lembaga yang terhubung dengan stakeholder kita. Jadi menurut saya itu penting bagi Indonesia karena apa? Ini bagian yang sebelumnya belum ada, masih dilakukan silo oleh masing-masing kementerian lembaga, dilakukan manual, kemudian kita lakukan melalui digitalisasi. Jadi ini merupakan suatu transformasi terkait dengan digital yang luar biasa yang dilakukan oleh Indonesia menurut saya. Transformasi digital itu dalam rangka mengintegrasikan berbagai KL ya Bu ya, untuk simplifikasi. Nah, kemudian Ibu juga menyinggung tentang tugasnya tadi mengelola INSW dan juga menyelenggarakan Sistem Indonesia National Single Window atau SINSW. Kalau misalnya saya mencoba menafsirkan mengelola INSW lalu kemudian menyelenggarakan SINSW ya. Berarti kan banyak kegiatan di sana. Harus banyak juga proses integrasinya. Nah, memang sebegitu banyakkah layanan yang sudah dikembangkan di LNSW? Ya, kalau kita bicara clusteringnya aja, kalau kita lihat saat ini cukup banyak ya clusteringnya.
mungkin pernah dengar National Logistic Ecosystem. Itu menyangkut banyak sekali, itu clusteringnya, tapi di dalamnya kegiatannya banyak ya. Banyak, mungkin nanti kita bisa jelaskan nanti. Ada beberapa. Kemudian kita bicara juga terkait dengan kawasan ekonomi khusus, Special Economic Zone di Indonesia. Kebetulan hampir ke semua modul terkait dengan SEZ itu dibuat dan dilaksanakan di LNSW. Kemudian juga terkait pernah mendengar sistem nasional neraca komoditas. Ini baik mulai dari pengajuan, rekomendasi, perizinan, ekspor impor untuk barang-barang tertentu ya, yang sudah masuk neraca itu dilakukan oleh Lembaga Nasional Single Window juga. Kemudian banyak sekali fasilitas-fasilitas yang terkait dengan pengajuan di teknis kepabeanan ya, itu yang sudah juga melewati sistem yang ada di Indonesia National Single Window ini. Mungkin kalau kita bicara revenue dan tax, pengajuan dan pelaporan pajak juga sudah masuk. Itu baru clusteringnya. Kalau kita bicarakan detail subtitlenya, bagian ruang lingkupnya itu lebih banyak. Misal saya contoh tadi, untuk nasional NLA, nanti bicara SSM karantina custom, kita bicara SSM pengangkut, kita bicara single billing, kita bicara macam-macam dan masing-masing tadi banyak. Misal KEK juga banyak. Jadi dari masing-masing clustering tadi itu banyak sekali. Terutama kita bicara terkait dengan perizinan, nah itu pasti semuanya untuk Lartas itu adanya di Lembaga Nasional Single Window. NLE, KEK, neraca komoditas, fasilitas juga banyak di sana. Sebetulnya ada target khusus kah Bu? Misalnya dengan mengembangkan begitu banyak tadi klasternya, di bawah klaster ada sub klasternya juga. Memang ada goal khusus gitu dengan pengklasteran, dengan banyaknya layanan yang disediakan gitu. Ya kalau Mas Dedi ya, kalau kita bicara target, kita pasti punya indikator kinerja ya untuk yang harus kita capai dalam setiap tahunnya. Cuman kalau terkait seberapa jauh yang ingin kita capai, memang kita harus ngukur juga. Kan kita ada sumber daya kita, kemudian juga kita melihat ada beberapa mandat yang ditugaskan kepada kita. Cuman kalau kita tanya seberapa tadi yang target yang ingin kita kembangkan, mungkin saat ini kita fokus kepada clustering yang sudah ada, tapi kita juga ngelihat tidak menampik untuk penambahan ruang lingkupnya. Misalnya tadi saya bilang terkait dengan bagaimana fasilitasi terkait dengan pengajuan fasilitas kepabeanan. Kemarin kita baru meluncurkan single submission, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, hubungannya itu dengan Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Artinya mungkin rumpunnya adalah fasilitas terkait dengan fasilitas kepabeanan yang berhubungan dengan beberapa KL, tapi itu kita tambah terus. Artinya ini kita lihat yang paling memungkinkan. Jadi kita mengukur untuk menyempurnakan yang sudah kita lakukan, sembari kita lihat seberapa jauh yang bisa kita kembangkan yang baru gitu. Oke. Dari target atas layanan-layanan yang disediakan oleh LNSW, tentunya LNSW juga pasti kan targetnya ditetapkan, yang ingin dicapai juga ditetapkan, pasti akan ada proses pengukuran ya Bu ya. Karena untuk membuktikan bahwa targetnya tercapai apa tidak, atau pasti masyarakat pun ingin tahu seperti apa kemudian capaian dari setiap layanan atau target yang tadi disampaikan. Tadi kan saya sampaikan ya Mas Dedi ya, bahwa kita itu dominannya terkait dengan integrasi. Nah, kita bekerja terutama dengan kementerian lembaga dulu sebagai government to government. Nah, kalau kita lihat perkembangannya ya menurut saya cukup signifikan. 2014 itu KL yang terhubung dengan kita tuh masih 9 KL yang terintegrasi. 9 KL. Nah, itu tahun 2014. 2018 itu sudah meningkat menjadi 15 kementerian lembaga yang terintegrasi dengan Lembaga Nasional Single Window. Dalam waktu 4 tahun. Ya, sekarang tahun 2022 itu sudah ada 18 kementerian lembaga. Jadi kita lihat bahwa hampir semua kementerian lembaga yang terkait dengan ekspor, impor, dan logistik, ini kita belum bicara yang private ya, yang KL-nya saja itu sudah terhubung dengan Lembaga Nasional Single Window gitu. Oke. Dan hasilnya gimana Bu? Hasilnya, kalau kita lihat, hasilnya sih kalau kita lihat dari data yang kita lihat dalam perkembangannya National Logistic Ecosystem ya, kita lihat di NLE untuk tahun 2021 itu baru 4 pelabuhan
Kalau lihat lagi perkembangannya, karena memang National Logistic Ecosystem itu kan amanah dari Impres ya, Instruksi Presiden, yang ini juga melibatkan berbagai kementerian lembaga juga. Tahun 2022 itu sudah dengan juga ada beberapa pemantauan itu menjadi 14 pelabuhan. Itu maksudnya izin 14 pelabuhan itu diterapkannya layanan di sana. Adanya penataan ekosistem logistik nasional di tahun 2021 tuh kita baru menatanya di 4 pelabuhan. Nah, kemudian beranjak di 2021 kita menambah lagi menjadi 14 pelabuhan. Jadi kita pengen nata nih, gimana logistik kita bagus dengan menata bagaimana beberapa kegiatan yang tadi saya sampaikan untuk NLE itu kan macam-macam ya. Ada yang SSM Kishu tadi, ada SSM pengangkut, ada mungkin single billing, ada beberapa hal yang kita lakukan penataan termasuk terakhir mungkin yang penataan ke pelabuhannya sendiri. Kita lihat di tahun 2022 tuh menjadi 14 pelabuhan. Di tahun 2023 menjadi 46 pelabuhan dan 6 bandara. Nah, ini sudah berkembang pesat. Nah, ini yang kita lihat bagaimana kita patut bangga ini bahwa National Logistic Ecosystem kita sudah bisa diimplementasikan di banyak hal. Tapi ini pastinya tidak kita sendiri, pastinya ini adalah koordinasi sinergi dari berbagai kementerian lembaga, dan ini juga bagian juga yang dipantau oleh Stranas PK gitu. Setelah 4 pelabuhan tahun 2021, 14 pelabuhan di tahun 2022, kemudian sekarang nambah lagi jadi 46 pelabuhan. Tentunya dari LNSW ataupun dari pemerintah pasti ingin tahu gimana nih setelah ditata gitu kan. Apakah ada semacam survei atau semacam monef gitu untuk implementasi tersebut gitu? Oh iya benar Mas Dedi. Jadi karena ini juga sesuatu yang kita implementasikan, kemudian kita pengen lihat sebenarnya seberapa jauh dampaknya, kita minta bantuan kepada Prospera untuk melakukan survei terkait dengan bagaimana capaian atau dari implementasi NLE itu di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari survei yang dilakukan Prospera untuk tahun 2022 itu ada efisiensi pasti waktu dan biaya. Jadi dari berbagai kegiatan tadi yang kita sampaikan terkait dengan program NLE-nya, kita lihat untuk beberapa hal itu dinyatakan efisiensinya itu memberikan di range waktu itu dari 28% sampai 55%. Jadi dampak efisien waktunya dari 28 sampai 55% ini cukup signifikan kan? Kemudian kalau dari biaya, jadi range biayanya dari 24 sampai 39%. Ini signifikan gitu. Itu tahun 2022. Tahun 2003 kita kembali nih minta dilakukan survei oleh Prospera. Karena kan tadi kita lihat berkembangnya cukup banyak juga kan, ada 46 pelabuhan dan juga ada di 6 bandara. Nah, dilakukan lagi nih survei, gimana dampaknya terhadap waktu dan biaya gitu Mas Dedi. Nah, waktu kita lakukan hasil survei dari Prospera, kita lihat bahwa ini hasil efisiensi waktunya ini mencapai range 21 sampai 73%. Nah, kemudian untuk biaya ini yang lebih kita lihat datanya cukup mengejutkan, itu range-nya dari 25 sampai 98%. Artinya kita ngelihat nih bahwa implementasi National Logistic Ecosystem berdasarkan survei yang dilakukan kepada pengguna layanan kita oleh Prospera memberikan hasil yang signifikan, baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu, gitu Mas Dedi. Wow, teman satu jendela. Saya mencatat langsung di sini, karena ini adalah sebuah capaian. Untuk waktu bahkan itu bisa memangkas sampai setengahnya. Tahun 2023 itu sampai 75%. Dan kemudian untuk biaya itu bahkan luar biasa. Sampai 90% lebih, 98 Bu ya, 98% untuk biaya. Ini rasanya kita sudah ada di level yang jauh lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, gitu Bu ya. Nah, dengan capaian seperti tadi Bu, kemudian tadi Ibu sampaikan terkait dengan kolaborasi dengan KL ya. Ini pasti bukan hal yang mudah Bu ya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa sih Bu?
Dari waktu integrasinya juga, waktu kemudian mengenalkan kepada para pengguna jasanya, ini seperti apa, Bu? Ya, saya rasa tantangannya karena ini kita bicaranya tadi dengan banyak kementerian lembaga dengan stakeholder. Di awal saya sampaikan bahwa kegiatan di Lembaga Nasional Single Window yang mengintegrasikan beberapa KL itu kerjasamanya bagaimana kita mensimplifikasikan, mengharmonisasikan, mengkoordinasikan beberapa kegiatan mulai tadi dari pre-arrival, kemudian arrival, custom clearance-nya sampai post clearance-nya. Artinya ini bagaimana ini dibentuk menjadi sesuatu yang bisa kita sinergikan terus. Nah, inilah koordinasi ini memang kita tahu itu sesuatu yang pastinya tidak mudah. Ini menjadi tantangan bagaimana kita membuat simplifikasi, tapi terutama di Probis ya, yang bisa tadi kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menyatakan ini menjadi efisien tidak. Jadi menerjemahkan bagaimana kegiatan kita dengan KL sehingga bisa kita menjadi tadi simplifikasi, harmonisasi itu yang mungkin menjadi tantangan terus, dan kita lihat ya ini cukup berhasil karena pemahaman dan kesadaran semua pihak bahwa ini penting untuk dilakukan di Indonesia tadi. Berarti kuncinya bagaimana memberikan pemahaman dan bagaimana memberikan kesadaran, Bu ya. Tapi seharusnya dengan capaian tadi harusnya mereka bisa melihat langsung ya seperti apa hasilnya seperti itu. Betul, dan kita lihat memang beberapa KL pun juga merasakan bahwa dengan diintegrasikan, ya ini kan lebih memberikan tingkat kepercayaan kepada pengguna jasa, tapi di sisi lain mereka juga terbantu. Jadi kalau dulu banyak kan pencatatan itu manual, pas ditanya datanya nggak ada dari satu KL dengan KL lain pas dicocokkan, jumlahnya nggak sama. Nah ini kan juga dengan adanya menggunakan digital, data digital, itu kan sudah bisa kita hilangkan gitu. Oke. Berarti karena tidak ada lagi duplikasi, nggak ada, Bu ya? Nggak ada lagi typo-typoan, mungkin nggak ada lagi sekarang gitu. Sedikit, Bu, sebelum pertanyaan terakhir, Ibu tadi singgung tentang Prospera, itu adalah independen kah atau milik LNSW kah atau? Ya, kalau Prospera itu adalah salah satu lembaga tidak dari kita, itu lembaga sebenarnya lembaga dari Australia ya. Berarti independen, Bu, ya? Independen, lembaga independen yang sering memang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, khususnya di bidang fiskal ya. Nah, teman satu jendela, jadi yang ngukurnya, yang melakukan analisa dampak itu bukan internal LNSW. Jadi LNSW bukan selfie, tapi justru satu entitas independen yang betul-betul secara fair memotret seperti apa implementasi dari layanan yang telah dikembangkan di Lembaga Nasional Single Window, gitu, Bu ya. Nah, terakhir, Bu, saya sangat yakin bahwa LNSW masih punya banyak target, masih punya banyak harapan, masih punya banyak tujuan-tujuan ke depannya. Kira-kira harapannya untuk LNSW, harapan Ibu juga untuk seluruh pegawai LNSW juga, nah ini seperti apa, Bu? Semangat lah, Bu, buat kasih semangatnya. Saya sih karena tadi kita bercerita bahwa ini bicara layanan, kita bicara dengan berbagai kementerian lembaga dan berbagai stakeholder, saya sangat berharap terus bagaimana kita bisa mengefisiensikan proses bisnis kita, proses perizinan, kepabeanan, kekarantinaan, dan proses yang terkait dengan ekspor, impor, dan logistik ini, yang sehingga bisa tadi mengurangi waktu dan biaya. Kemudian kita berharap ada trust di mana kita bisa terus transparan dalam proses administrasinya, sehingga semua pihak-pihak ini bisa mantau nih. Kan kalau kita bicara LNSW satu jendela tadi kan, bisa ngelihat dari jendela yang sama, ngelihat datanya sama gitu, sehingga dan itu dilakukan secara real time. Kemudian bagaimana memastikan sistem kita selalu bisa up to date nih, bisa mengatasi beberapa tantangan dalam hal adanya perkembangan baik di teknologi saat ini. Kemudian kita lihat perkembangan integrasi ini kan semakin marak, jadi kita sangat berharap bagaimana kita bisa secara integrasi ini kita tambah terus dengan kementerian lembaga ataupun pihak-pihak lain nih yang merasa membutuhkan terkait dengan integrasi terutama di kepelabuhan dan kebandaraan. Terakhir kita juga berharap
bagaimana sebagai bagian dari suatu ekosistem, kita berharap rantai pasok ini dapat terhubung dan terkoordinasi dalam bentuk yang platform yang lebih baik gitu. Baik, Ibu. Teman Satu Jendela. Ada harapan luar biasa dari Ibu Kepala Lembaga Nasional Singolindo bahwa ke depan tentunya proses integrasi tidak berhenti, bahkan kalau bisa bertambah. Karena ini akan terus juga melibatkan banyak entitas, banyak KL di dalam layanan yang ada. Tadi disinggung tentang supply chain, nah itu juga sangat panjang urutannya dan sangat banyak pihak-pihak terkait. Kemudian dua hal yang menurut saya harus digarisbawahi yaitu trust dan transparan. Karena kita adalah satu jendela. Bu Oza, terima kasih banyak. Saya sangat yakin banyak cerita sebetulnya yang disampaikan oleh Ibu dan teman Satu Jendela juga pasti sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang Lembaga Nasional Single Window. Hari ini, besok dan juga ke depannya seperti apa. Tapi saya sangat yakin Ibu sangat-sangat sibuk kan. Nah, jadi kami tidak ingin mengganggu Ibu lebih lama lagi. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast kami, di podcast Satu Jendela. Terima kasih. Teman Satu Jendela, itulah obrolan kita di edisi perdana dengan Ibu Oza Olavia, Kepala Lembaga Nasional Singolindo. Saya Kang Dedi untuk host hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.